Untuk hari ini saya coba akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi pivot table. Pivot table ini merupakan salah satu fasilitas untuk melakukan rekapitulasi juga seperti halnya data table maupun consolidate. Untuk ketiga jenis atau ketiga fasilitas rekapitulasi di Excel itu ya, data table, pivot table sama consolidate, yang paling beda jelas adalah consolidate. Dimana kalau consolidate itu dia bersumber dari data yang banyak, tujuannya digabung menjadi satu. Kalau pivot table sama data table tujuannya adalah datanya sudah satu, tapi itemnya banyak sekali datanya. Ya, kita ingin mendapatkan total jumlah misalkan, rata-rata penjualan misalkan, sehingga data akan tampil dengan lebih sedikit ya. Bukan diringkas sih, bukan. Data tampil lebih sedikit tapi menampilkan informasi yang kita inginkan, seperti halnya total, rata-rata ataupun yang lainnya. Nah, sekali lagi dari keterangan itu bahwasanya pivot table itu hampir sama fungsinya dengan data table. Gimana perbedaannya gimana? Ya mungkin bisa saya katakan bahwasanya kalau dengan data table Anda kemarin pakai rumus dulu, ada namanya dsum, daverage dan sebagainya. Baru kemudian kita menggunakan fasilitasnya dia data table, lalu kemudian tampillah rekap itu per ya. Tampillah nilai itu pada setiap tiap sales misalkan, tiap bagian gitu loh. Pivot pun sama sebenarnya, cuman di pivot ini nggak ada rumus gitu ya nanya. Anda tinggal klik sana, klik sini gitu aja, menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Jadi untuk memperjelas itu gini aja lah, langsung saya contohkan. Anda lihat di sini, saya sudah memiliki banyak data di sini, ada beberapa baris data. Yang jelas di data ini ada kolom produk, ada kolom tahun, kolom bulan, penjualan, sales sampai kolom daerah. Ya contoh ya, saya ingin menjumlah, jadi mentotal atau menjumlah ya. Saya ingin mentotal penjualan ya, mentotal penjualan per tahun. Ini kan data tahun 2001 dan 2002 kalau kita amati, gitu ya. Saya ingin tahu nih, total penjualan tahun 2001 berapa dan total penjualan tahun 2002 berapa. Oke, dari kasus itu maka cara penyelesaiannya ya merekap namanya ya. Kalau pakai pivot begini caranya. Nah lihat, Anda boleh langkah-langkahnya ya. Anda boleh meletakkan cell pointer ke data, boleh. Lalu Anda masuk ke insert. Ini ada dua pilihan. Untuk recommended pivot table ini adalah bentuk pivot, bentuk rekapitulasi pivot yang disarankan, bukan disarankan sih, yang disediakan oleh Excel berdasarkan analisa dia pribadi. Bisa jadi hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi nggak ada salahnya tak tunjukkan ke Anda. Terlepas masalah keinginan saya tadi nanti ada enggak, ingat ya keinginan kita adalah menampilkan total penjualan per tahun, total penjualan per tahun. Oke, coba kita letakkan cell pointer di data, lalu saya klik di menu insert ini, recommended pivot tables. Nah, ini tampil beberapa bentuk pivot yang disediakan ya, disediakan oleh Excel. Ini bentuknya. Dari semua itu Anda lihat di sini, Anda harus bisa baca ini apa gitu loh. Ini sum of penjualan, ini ya, ini di preview di sini. Ini artinya adalah penjualan, kolom penjualan di sum berdasarkan daerah. Ini kolom penjualan di sum berdasarkan sales dan produk. Nah ini yang lucu gitu ya. Ini kolom tahun dijumlah gitu loh. Menurut kita itu adalah lucu sekali, aneh gitu ya. Menurut Excel itu layak jadi recommended. Nah ini contohnya. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Keinginan yang sangat-sangat tidak masuk akal, normal nggak masuk akal gitu loh. Tahun kok dijumlah, buat apa? Nah dari sini sehingga Anda boleh melihat-lihat dulu, ada enggak bentuk yang sesuai dengan keinginan Anda. Dan juga tolong diamati dulu, jangan sekedar diklik kayak ini angka diklik, ada angka diklik. Ternyata yang disam adalah tahun gitu loh. Anda bisa baca ini. Ini sama di bawah ini. Ini malah adalah kita itu apa? Bulan kalau nggak salah. Bulan disam sama dia. Oh, bulan di count. Bulan di count sama dia. Contohlah ternyata ada hal-hal yang seperti ini gitu loh. Jadi yang Desember tuh ada
ada beberapa ya yang ada yang is ada 14 bulan gitu loh. Jadi bulannya kalau ini sih masih masuk akal mungkin ya. Mungkin masih masuk akal karena count bukan sum. Ini masih masuk akal. Tapi kalau yang tahun itu di sum itu tidak masuk akal sudah. Nah, ternyata di beberapa contoh ini tidak ada yang sesuai keinginan saya. Ya otomatis nggak pakai ini dong. Kita pakai yang pivot table kita buat dari awal gitu ya. Oke. Katakanlah seandainya cocok, seandainya yang ini saya cocok, ini sesuai keinginan saya. Oke, misalkan melalui recommended pivot table ada satu bentuk yang sesuai dengan keinginan saya. Ini saya cocok. Kalau sudah ya di oke, dipilih lalu di oke. Inilah bentuknya pivot table. Dan dia langsung otomatis tampil ke sheet baru. Oke ya. Jadi inilah hasil dari recommended pivot table. Walaupun kita membuatnya lewat recommended, akan tetapi pivot ini bisa kita rubah, bisa kita revisi, bisa kita bentuk ulang sesuai keinginan dari kita. Tapi ya percuma dong. Kalau kita memilih ternyata bentuknya masih salah. Pengen saya rubah bentuknya sesuai keinginan saya. Kalau gitu ngapain pakai recommended pivot table? Pakai pivot table aja kalau gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau cocok pas ya enggak apa-apa. Ternyata enggak sesuai bentuknya. Masih perlu ngedit banyak. Lah ngapain pakai recommended pivot table kalau gitu? Cuman saya sampaikan bahwasanya ini bisa dirubah-rubah lagi sesuai keinginan kita. Jadi recommended pivot table bukan berarti hasilnya paten begitu sampai akhir. Enggak. Bisa Anda rubah. Contoh aja, contoh kecil ya, contoh kecil. Di sini daerah ya. Oh, saya daerah. Tak tambah ya tahun di sini misalkan aja. Jadi seperti ini. Itu contoh aja, contoh kecil. Oke ya, paham ya. Jadi walaupun kita pakai recommended pivot table, tetapi bisa kita rubah-rubah lagi sesuai keinginan kita. Oke, saya hapus saja dulu ini. Jadi saya tunjukkan ke Anda bahwasanya kita bisa menggunakan recommended pivot table. Berikutnya saya akan pakai pivot table. Ya, jadi kita dari awal. Oke, jadi ingat keinginan kita. Saya akan mentotal kolom penjualan berdasarkan tahun. Saya letakkan slide pointer di data, kemudian saya klik pivot table, maka akan muncul ini. Ada dua item yang harus Anda perhatikan. Ada dua item. Yang pertama ring data, yang kedua lokasi pivot. Yang tadi contohnya sebelumnya tadi dia lokasinya ditempatkan ke sheet baru. Ya, oke. Ring data ini sebenarnya si Excel ini udah cerdas ya. Dia smart, dia udah disorot betul sih. Cuman ya wajar dong kalau kita ragu-ragu, bener gak yang disorot ya. Untuk ring data boleh Anda delete, masukkan ulang boleh karena Anda merasa gak yakin. Mulai produk sak judulnya ya, mulai produk sampai kolom daerah dan kemudian sampai data pada baris terakhir. Berikutnya yang kedua, yang terakhir, mau buat tempatkan di mana hasil pivotnya ini? Di sheet baru, ini ya, new worksheet, maka akan terciptalah sheet baru. Ndak, tak tempatkan di sini aja lah. Maka saya pilih exiting worksheet. Jadi letaknya untuk pivot nanti hasilnya itu di sheet yang ini juga. Lebih tepatnya di mana? Itu arahkan pojoknya. Untuk pojoknya ada di mana? Ini contohnya, saya akan klik di sini. Ya, saya klik di sini sebagai pojoknya. Nah, di sini ujungnya pojoknya. Paham ya? Sama kayak waktu kita konsolidate kemarin. Jadi yang disorot itu ujungnya aja, pojoknya. Nanti dia sampai berapa kolom ya ke kanan, sampai berapa baris ya ke bawah. Kita tinggal melihat nanti itu. Oke, ya. Langkah pertama sudah. Ya, yang pertama adalah satu, menentukan ring data, yang kedua menentukan letak hasil pivotnya. Ini langsung saya oke. Setelah saya letakkan di sini, saya oke. Nah, sudah. Berikutnya adalah akan muncul pivot table fields. Ini saya geser dulu. Tanpa sengaja ternyata karena ngerjakannya itu sambil guyon sehingga nggak sengaja kena silang. Aduh, gimana ini? Lah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap bisa. Fasilitas tadi itu, pivot table fields tadi itu akan muncul kalau pivotnya diklik. Nah, nggak diklik juga bakal muncul. Lah kebetulan kan ketutup tadi, diklik tetap tidak ada, jangan khawatir ya. Untuk memunculkan tadi
Anda klik ke pivotnya ini, letaknya pivot ini belum ada apa-apanya karena belum saya setting tadi sehingga munculnya begini tampilannya. Saya klik ke sini, lalu masuk ke menu analis. Di sini ada fill list, aktifkan yang tadi melalui ini. Nah, ini jadinya. Dengan adanya ini kan kita mau ngapain jelas. Oke, kalimat saya tadi, saya akan mentotal, ya, mentotal penjualan. Perhatikan. Mentotal penjualan berdasarkan tahun, mentotal penjualan tiap tahun. Jadi nanti 2001 berapa total penjualannya dan 2002 berapa. Mentotal penjualan, oke. Yang direkap kolom apa? Itu letakkan ke values. Yang direkap apa? Yang saya rekap adalah kolom penjualan. Yang saya rekap adalah kolom penjualan. Saya klik di sini ada penjualan, saya drag ke bawahnya tulisan values sampai muncul garis seperti itu. Kalau gini belum. Sampai muncul garis seperti itu. Lalu lanjutkan, Anda mau jenis rekap yang apa? Merekap kolom penjualan. Oh, saya total, di rata-rata. Saya mau tampilkan penjualan terkecil, terbesar, ada semuanya. Untuk menentukan itu, Anda klik di sini, kemudian Anda pilih value fill settings. Ini untuk menentukan jenis rekapnya, mau di total, dihitung banyaknya data, rata-rata atau apa dan seterusnya. Kalau sekarang keinginan saya adalah saya total. Kemudian juga bisa Anda ganti masalah judulnya. Judulnya sum of penjualan, nggak enak ya dilihat kayaknya. Terus kemudian ya total penjualan lah, oke, nggak ada masalah. Anda kasih nama seperti itu, Anda oke. Nah, sudah. Yang saya rekap kolom penjualan, artinya ini ya jenisnya adalah yang sum. Artinya nanti akan tampil total nilai penjualan. Tampilnya per apa? Per tahun. Kalau gitu ganti tahun yang saya letakkan. Taruh di mana? Terserah, bebas. Mau taruh ke kolom boleh, mau taruh ke rows boleh. Contoh tak taruh tahun, tak klik, tak drag, tak taruh ke kolom, sampai muncul begini. Sudah jadi itu. Ternyata total penjualan tahun 2001 adalah 145.235. Tapi kayaknya ini bentuk tidak sesuai dengan pemikiran orang secara normal deh. Gak jadi tahunnya tak pindah ke rows kalau begitu. Anda lihat saya klik, saya pindah ke rows. Nah ini loh. Sebenarnya tadi pun sama, Anda lihat sama secara nilai, tapi memang secara tampilan nggak enak kayaknya. Kok aneh ya? Karena mata kita secara normal nggak terbiasa dengan tampilan ini gitu loh ya. Terbiasa dengan tampilan yang satunya tadi. Oke, nggak jadi lagi itu tak taruh sini aja. Tahun tak pindah ke rows. Nah kalau gini oke, ya gitu misalkan ya. Jadi sudah, ini sudah nggak pakai, tutup aja nggak apa-apa. Udah jadi kok misalkan nih. Yang penting kita tahu bahwasanya kalau misalkan tertutup nih, sengaja atau tidak sengaja, yang penting kita tahu bagaimanakah cara memunculkan kembali. Sudah, tinggal ngitok, row label. Row label ini tak klik ini ya. Nah, Anda lihat ya, muncul di sini. Tak ganti di sini, tahun. Kemudian angka-angka di sini, tak kasih format ribuan. Bisa. Home, comma style, tak hilangkan desimalnya. Sudah selesai, jadi. Mudah kan pembuatan pivot table itu? Sangat mudah, nggak ada function, nggak ada perintah yang dimana kita takut salah, nggak ribet seperti data table juga. Enak di sini ini. Terlepas masalah tempatnya, mau jadi satu sheet apa beda sheet ya, sheet baru, loh itu mah terserah. Intinya seperti ini. Oke, sekarang akan saya buat lagi. Perhatikan. Saya akan rekap kolom penjualan. Oke ya, penjualan minimal, penjualan maksimal, rata-rata, dan total penjualan. Persis kayak data table. Saya akan rekap penjualan minimalnya, maksimalnya, rata-ratanya, dan total penjualannya per tahun. Sorry, maaf salah, per daerah. Per daerah. Ya, Anda lihat. Saya klik ke sini per daerah ya. Nah, ke sini saya klik seperti tadi itu saya pakai ini. Udah aman kan? Ring datanya, alah itu bener deh kayaknya. Oke, tinggal untuk langkah pertama menentukan ring data dan lokasi pivotnya.
ring data sudah saya anggap betul. Sekarang lokasi pivotnya, exiting worksheet ya, exiting worksheet. Saya taruh ke sini aja. Ya, agak satu baris di bawahnya. Udah, itu aja. Saya oke. Anda lihat contohnya. Anda mau merekap apa tadi itu? Banyak yang mau saya rekap. Ya kalau menjualan juga sih. Intinya bebas apa yang mau direkap. Coba saya rekap nilai ini apa namanya tadi? Nilai minimal. Jadi nilai penjualan terkecil. Ini ya, tak taruh sini. Tapi yang terkecil. Oh gini ya maksudnya. Value field setting terkecil. Oh gitu. Oke, terkecil. Tapi saya nggak cuma itu tok maunya. Saya juga pengen yang terbesar, penjualan tertinggi. Oh, klik di drag lagi di bawahnya. Loh bisa ternyata. Tak klik ini, value field setting lagi, tak ganti yang max, tak isi di sini. Tadi terkecil ya, sekarang terbesar wes. Terganti tidak apa-apa, misalkan penjualan tertinggi. Nah, yang ini tadi tak ganti terendah. Diganti tidak apa-apa, ganti aja terendah. Fungsinya sih sama. Lalu kalau sudah rata-rata, lagi rata-rata. Aduh, tempatnya ini bisa di drag loh, ini Anda lihat, tak drag ke atas gini. Supaya ada jarak gitu loh ya. Nah, jadi supaya enak sini. Nah, tak ganti di sini, rata-rata. Sebentar. Saya ganti dengan value field setting, saya ganti dengan rata-rata penjualan sih maksudnya. Average, yang terakhir adalah total. Nah, itu saya sum. Oke, betul sum, ini total penjualan. Per apa tadi mintanya? Per daerah. Oke, daerah saya klik, saya drag ke sini aja lah, yang umum gitu ya. Jadi seperti ini, sama kayak data table, tapi lebih enak ini, tinggal klik drag gitu aja. Anda mau apapun itu bisa. Ya saya tutup di sini. Sudah, kalau sudah. Duh ini judulnya lupa ya. Diganti lewat sini bisa tak? Bisa, tidak ada masalah. Rata-rata ya ini ya. Diganti lewat sini pun bisa sebenarnya. Nah jadi ya, lewat tadi juga bisa, tidak ada masalah. Dah saya kasihkan beberapa opsi Anda. Coba lebarnya ditentukan lah biar bagus dilihat. Oke, jadi ini saya format, perhatikan. Yang ini saya format, mungkin format yang ini aja lah dulu ya. Tidak ada desimalnya. Ini juga sama, tidak ada desimalnya. Yang ini saya format dengan desimal 1 misalkan. Nah seperti ini, maaf. Ini contohnya. Jadi persis sama. Dan ini bedanya sekarang Anda lihat. Perhatikan. Di sini ada row label, tak ganti dengan tulisan daerah. Seandainya, bayangkan ini bukan daerah tapi cabang. Oke ya, bayangkan ya. Ini bukan daerah tapi cabang. Di mana cabangnya itu ada 500 outlet. Bayangkan. Ada 500 cabang, 500 outlet. Kita pengen menampilkan outlet-outlet khusus, outlet-outlet tertentu. Enaknya untuk pivot adalah Anda lihat. Saya klik ke sini, di sini ada kayak auto filter gitu ya. Auto filter kalau masih ingat, saya klik. Wah enak di sini. Saya cuma pengen tampilkan ini aja, north sama west. Oke, jadi. Dan itu sifatnya dinamis dia. Oh gitu ya. Anda lihat di sini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, Anda lihat totalnya juga ini. Anda lihat terendahnya, tertingginya. Terendah, tertinggi, rata-rata, total berdasarkan dua data ini loh, north sama west, menyesuaikan dia. Ketika ini tak ganti, tak tampilkan semua deh. Nah ini ya, semuanya. Oke, maka grand total ini terendah, tertinggi, rata-rata, total berdasarkan semua data yang ditampilkan. Jadi dinamis di situ, enak sekali. Ini ya, oke, ini contohnya. Kemudian contoh berikutnya adalah saya pengen, contoh ketiga, saya pengen menampilkan total penjualan, ya, total penjualan per tahun pada setiap daerah. Saya pengen menampilkan total penjualan total per tahun pada setiap daerah. Jadi kalau Anda amati kalimat saya pakai dua kriteria. Yang pertama ini Anda lihat, yang pertama ini ya.
Ini kurang lebar ya. Saya menampilkan total penjualan per tahun pakai satu kriteria. Berikutnya, saya menampilkan penjualan terendah, tertinggi, rata-rata, dan total untuk setiap daerah pakai satu kriteria lagi, yaitu daerah yang tadi, tahun, yang perintah sekarang, soal ketiga. Saya ingin menampilkan total penjualan per tahun pada setiap daerah. Ada dua kriteria, tahun sama daerah. Yang direkap penjualan berdasarkan tahun dan daerah. Saya akan merekap total penjualan per tahun pada setiap daerah. Oke, perhatikan, taruh sini nanti ya. Yang pertama, ingat langkah pertama, Anda klik ke dalam data, saya pointernya letakkan di situ, klik pilih menu insert, pivot table, Anda klik. Lalu pastikan dua item terisi. Untuk data oke, aman. Sekarang exiting worksheet. Taruh mana itu? Taruh sini aja. Saya oke. Nah, ini tadi. Saya akan merekap total penjualan. Penjualan tak taruh sini. Aman sudah sum. Cuma nggak enak kayaknya ini. Tak ganti ya judulnya. Total. Selesai. Sum. Betul. Per tahun pada setiap daerah. Jadi tahun sama daerah dipakai. Mau taruh di mana? Terserah. Tahun mau mbok taruh sini boleh. Gitu ya. Yang daerah yang di sana, daerah di sini, saya kira drag ke sini. Silahkan, bebas. Enggak jelek tak balik. Daerah yang di sini, tahun yang di sana, oke, sama aja. Sudah selesai. Anda tinggal tutup aja, Anda silang aja ini biar timelinenya lebih luas. Jadi kan, ada total, ini tahunnya, grand totalnya, ini tinggal diklik, di blok, lalu dikasih format untuk pemisah ribuan, aman sudah jadi. Ini apa ini? Ini daerah. Kemudian yang ini apa kolom label itu? Tahun. Udah ya? Mudah sekali, sangat mudah sekali. Nah, sekarang kasus kedua. Perhatikan. Di sini saya akan coba menjelaskan fungsi consolidate untuk banyak hal. Ini adalah data penjualan tahun 2001. Yang pivot 2 data penjualan tahun 2002. Perhatikan, ini data penjualan tahun 2001 dan di sheet pivot 2 data penjualan tahun 2002. Pada dua data ini saya akan melakukan rekapitulasi pakai pivot table. Di 2001 nanti tak bikin pivot ya untuk rekapitulasinya, dan 2002 pun juga begitu. Sudah? Kalau sudah, hasilnya pivot dari tahun 2001 ini sama pivot tahun 2000, gini aja lah, tak ganti data nih biar enggak bingung. Tak ganti 2001 tulisannya ya, tak ganti dengan 2002, udah biar enggak bingung. Oke, jadi pivotnya tahun 2001 dan pivotnya tahun 2002 nanti tak gabung di sini. Ingat apa? Apakah fasilitas Excel yang fungsinya untuk menggabung? Consolidate. Consolidate itu bisa untuk menggabung data-data yang kemarin buat tulis secara langsung boleh. Consolidate pun bisa menggabung data hasil daripada data table loh. Jadi hasilnya data table, kalau masih ada, hasilnya data table itu bisa buat consolidate sekali lagi. Ya, apalagi pivot table juga bisa dikonsolidate. Sama ya, jadi apa yang bisa digabung oleh consolidate, apapun datanya, apapun data yang kita buat langsung, hasil daripada data table ataupun hasil daripada pivot table. Tapi syaratnya adalah cuma satu, bentuknya sama. Consolidate itu kan menggabung beberapa data menjadi satu. Beberapa data itu harus sama. Contoh yang ini. Di sini saya merekap total penjualan. Yang ini 2002 rata-rata penjualan. Gak masuk akal dong kalau buat consolidate. Jelas ya? Gak masuk akal sekali. Gak masuk akal. Itu keinginan yang nyeleneh. Ya, keinginan yang sangat aneh sekali. Sudah offset dari kepala itu namanya. Atau gini, ini total penjualan. Ya, total penjualan
per produk pada tiap daerah. Oke, total penjualan per produk pada tiap daerah. Yang 2002 total penjualan per produk untuk setiap sales. Ya nggak bisa dong digabung gitu loh. Kalau bentuknya sama baru bisa dikonsolidate atau digabung. Tapi kalau bentuknya tidak sama, ya nggak bakal bisa. Lucu jadinya nanti, keinginan yang sangat aneh sekali. Nah sekarang untuk membuktikan konsolidate ini, maka akan saya buat tahun 2001, 2002 dengan bentuk yang sama. Perhatikan, baik 2001 maupun 2002, datanya beda-beda. Ini akan saya tampilkan total penjualan tiap produk ya, total penjualan tiap produk untuk masing-masing sales. Oke, perhatikan ya. Oke, akan saya buat pivot table itu. Total penjualan tiap produk pada masing-masing sales. Seperti biasa tadi itu, dah betul datanya. Letaknya di sini aja. Dan di sini. Saya oke, ya. Penjualannya saya drag, tak ganti. Ini total penjualan, total sudah. Total penjualan tiap produk yang dilakukan oleh masing-masing sales. Nah, ini hati-hati. Terserah Anda meletakkannya bagaimana, yang penting diingat-ingat harus sama. Gini aja lah, produknya di sini, salesnya di sini. Oke, enggak apa-apa. Tapi tolong tuh diingat-ingat. Sudah jadi ini. Sales yang di sini, produk di sini. Gampang sekali toh. Anda lihat, sangat gampang sekali. Anda tulis begini, enggak apa-apa wis. Lalu angkanya di sini Anda kasih format pembesar ribuan. Silakan. Nah, dah jadi di sini. Ya, perhatikan itu. Dah. Untuk tahun 2002, ya buatan dengan format yang sama. Salesnya di sini, produknya di situ. Oke, hafal sudah. Sales produk. Oke ya, Anda lihat letaknya di sini. Oke. Ini penjualan saya drag ke sini. Value fill setting total. Bentar. Lalu kalau sudah salesnya yang di sini tadi sama produk ya, nggak salah. Oh ya, sama produknya di sini. Sudah selesai. Sekali lagi, bentuknya harus sama, ya. Ini sales, yang ini adalah produk. Dan ini akan saya kasih pemisah ribuan biar bagus, pakai koma style aja cepat. Nah, tolong Anda amati ini. Tahun 2001 dan tahun 2002 harus sama. Di sini sales, ini yang produk. Ini pun juga harus begitu. Ini yang sales, ini yang produk. Ya. Kalau masalah ini bucanan dulu baru Dafolio. Yang di sini Dafolio dulu, itu enggak apa-apa kalau itu. Sama dengan produknya. 2002 ini diary baru produce, yang 2001 di sini produce dulu enggak apa-apa kalau itu. Kalau itu enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh adalah gini. 2001 salesnya di sini. Nah 2002 salesnya di sini. Nah di sini ya enggak boleh gitu loh. Harus sama bentuknya, ya. Setelah bentuknya sama, maka silahkan Anda konsolidate. Mudah. Masih ingatan konsolidate? Bentuknya sama loh ya, Anda lihat. Sudah sama, taruh sini, masuk ke data, konsolidate. Di sini saya buang semuanya, saya delete, dah kosong. Lalu pastikan Anda aktifkan top row, left column, dan Anda boleh mengaktifkan juga create link supaya apabila ada perubahan otomatis juga bisa berubah. Lalu penggabungan seperti apakah yang Anda inginkan? Consolidate dengan jenis apa? Yang sum aja. Jadi di total dijumlahkan nilai yang ada di situ. Oke, betul. Terus masukkan satu persatu datanya. Saya klik ke sini. Ya, saya klik ke reference. Kemudian saya buka 2001. Di sini saya drag. Perhatikan, mulai sini sampai sini. Nah, itu yang disorot. Judul atasnya enggak usah, ingat. Untuk judul di atas, baris paling atas. Untuk judul kolom yang sebelah kiri. Jadi top row, left column gitu ya. Top row-nya satu baris, left column-nya satu kolom, itu maksud saya. Oke, ngebloknya begitu, lalu di add. Berikutnya, di kotak reference Anda hapus ya. Dan Anda masukkan data kedua. Oke, saya buka sheet 2002.
saya sorot semuanya, lalu kalau sudah saya add dulu, masuk dua-duanya, saya oke. Udah jadi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, penggabungan data pakai consolidate itu bisa data apapun. Ini penting sekali buat Anda. Data yang kita buat sendiri boleh. Data hasil dari data table boleh. Data hasil dari pivot table juga boleh, selama data-data itu punya bentuk yang sama. Oke, itu tadi materi kita hari ini, yaitu mengenai pivot table, salah satu fasilitas melakukan rekapitulasi di Excel. Oke, teman-teman sekalian, selamat mencoba, semoga bermanfaat.